Hai Andika, guys di sini. Di video kali ini kita akan membahas webcam yang dari segi harga cukup terjangkau. Dan kalau kalian tahu, webcam itu sekarang bisa dibilang menjadi kebutuhan semi primer karena dipakai di hampir semua kalangan usia. Yang sekolah ya sekolah online, yang kuliah ya kuliah online, yang kerja ya meeting online, webinar, yang iseng aja ya main Omi TV. Pokoknya bisa dibilang jadi kebutuhan primer lah. Nah, karena banyaknya demand, jadi banyak brand yang menciptakan webcam agar demandnya ini terpenuhi dan harganya stabil. Salah satunya adalah brand yang akan kita bahas kali ini, yaitu JT. Di sini kita kedatangan dua buah webcam, ada W6 dan juga W7 yang harganya relatif sama, sekitar 400 ribuan. Untuk link pembeliannya seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Dan di video kali ini kita juga akan mengadakan giveaway. Jadi dari JT akan mengadakan giveaway, syaratnya kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Gampang kok, kalian tinggal follow aja Instagramnya JT dan juga subscribe YouTube-nya JT. Dan kalau kalian tanya kenapa ada iPhone di sini, karena setiap saya nge-review webcam kalian pasti membandingkan, wah mending Droid Cam. Nah, menurut saya memang kalau dari segi kualitas gambar mending Droid Cam, walaupun webcamnya yang harga 3 jutaan kalau dibandingkan dengan smartphone, menurut saya lebih bagus smartphone. Cuman ya ada keuntungan dan juga kekurangannya kalau misalkan kita menggunakan Droid Cam yang nanti akan kita bahas. Sekarang kita bahas dulu untuk JT W6 dan juga JT W7 ini. Kalau dari namanya seharusnya lebih tinggi seri W7. Cuman kalau misalkan saya lihat di bagian boxnya ini benar-benar spesifikasinya sama, jadi dia memiliki manual fokus 1080p 25 fps, kemudian chipsetnya juga sama pakai F37 dengan fokus range-nya 20 mm. Nah, jadi nanti mungkin kita bahas di bagian perbandingan aja ya. Apa perbedaan W6 dan W7 ini? Karena kalau dari spesifikasi di boxnya maupun di websitenya itu sama. Nah, kalau dari segi desain juga ada perbedaan sedikit lah. Kalau kalian lihat sekilas memang kayak nggak ada perbedaan. Cuman W7 itu memiliki desain yang flat. Kalau misalkan W6 ini agak ada lekukan-lekukan untuk shape-nya. Kemudian tulisannya XD 1080p sama di kiri, JT di kanan. Kemudian ada indikator untuk power yang kalau misalkan kita colokkan USB-nya, powernya ini akan menyala berwarna merah. Kemudian kalau di JT W6 ada dua buah lubang mic. Entah apakah dua-duanya ini bisa bekerja, sementara untuk yang di W7 lubang mic-nya ada satu. Tapi selain itu benar-benar sama. Jadi kalau misalkan dari segi build quality ya, namanya webcam, baik yang webcam 3 jutaan yang kita review kemarin pun itu dia juga pakai plastik. Dan W6, W7 ini juga pakai plastik tapi memiliki sistem yang menurut saya unik. Pertama, dia bisa rotating 180 derajat. Jadi kalian bisa menyesuaikan angle gambar kalian nanti sesuai dengan yang kalian inginkan. Kemudian dia juga memiliki multifunction bracket namanya. Dia bisa dilipat seperti ini, foldable. Dan kalau misalkan kalian pengen pakai tripod bisa. Jadi di bagian bawahnya ini terdapat mountingnya. Jadi kita tinggal pasang aja tripodnya seperti ini. Dan kalau misalkan, karena mungkin kalau misalkan ditaruh di atas laptop itu kan terlalu mainstream ya. Jadi kita bisa pakai seperti ini. Kalian cari aja angle yang mungkin menurut kalian, oh ini angle yang saya benar-benar ganteng atau angle yang saya terlihatan kurus, ya kalian atur sendirilah. Kalian bisa pakai foldable-nya atau pakai tripodnya ini. Dan sebelum kita coba untuk kualitas webcamnya, dua-duanya ini plug and play pakai USB, jadi tinggal dicolok, nggak pakai driver, langsung bisa dipakai. Nah, kalau misalnya kali ini saya colok, mic saya akan ganti karena Windows-nya bingung, ini pakai mic yang mana ya? Karena baik W6 ataupun W7 sudah built-in dengan mic. Oke, jadi ini adalah kualitas kameranya JT W7. Walaupun dia manual fokus, asal jarak range kalian itu 20 mm, pasti masih fokus, jadi aman. Dan ini pakai aplikasi kamera bawaannya Windows ya. Face detection-nya lumayan cepet dan kira-kira seperti ini untuk yang W7. Dan kalau misalkan webcamnya lagi nge-record, kalian bisa menandainya di sini. Jadi di sini ada lampu berwarna hijau. Kalau hijau berarti dia lagi nge-record atau lagi dipakai oleh aplikasi. Kemudian kalau misalkan ini kita slide seperti ini, nah ganti. Kemudian yang W7-nya nggak nyala hijau dan W6 nyala hijau, berarti dia lagi nge-record. Dan untuk kualitasnya kira-kira seperti ini. Oke. Kalau menurut saya W6 ini agak gelap ya. Nah, kalau misalkan kita pakai Droid Cam, dia nggak kedetek di aplikasi kameranya Windows. Jadi pilihannya cuma dua aja. Jadi yang ke plug and play pakai USB.
Saya nggak tahu kenapa dia nggak mau di-tag, mungkin yang Android di-tag tapi saya belum pernah coba. Jadi buat kalian bisa tulis di kolom komentar yang pernah coba Droid Cam dengan aplikasi kamera bawaannya Windows. Nah kalau misalkan kita pakai OBS contohnya ya, tadi saya sudah install OBS. Jadi, nah kalau di OBS dia ke-detect, untuk Droid Cam-nya ke-detect. Jadi yang iPhone adalah yang kanan ini ya, kalau saya klik kan dia ada iPhone. Kemudian ini W7 seharusnya, tapi saya salah nama ya, dan yang atas ini W6. Saya tadi ngasih namanya kebalik. Jadi ini kamera Droid Cam-nya iPhone, dia wide banget, dan ini adalah W7, ini W6, kebalik namanya di OBS-nya. Dan kalian bisa tulis di kolom komentar lebih bagus mana. Ya memang menurut saya sih memang bagusan iPhone ya untuk kameranya. Jadi untuk iPhone bener-bener nggak ada delay, nggak ghosting karena 60 fps, sedangkan untuk GT 1080p 30 fps, terbatasnya di situ. Oke, sekarang kita coba untuk tes di Skype. Ini berarti W6. Nah, ini kualitasnya W6. Kalau misalkan kita pakai Skype, kita bisa pakai sensor blur, office, lab seperti ini ya. Kalau di Skype ada fitur barunya sekarang. Iya, jadi seperti ini dan maskingnya juga cukup oke. Dan sekarang kita coba untuk yang W7. Nah, untuk yang W7 seperti ini. Hampir sama sih ya menurut saya W6 dan juga W7. Dan menurut saya pas gitu posisinya kalau seperti ini. Kalau misalkan kita conference call, pas, nggak terlalu wide, pas gitu. Dan kalau misalkan kita coba Droid Cam, source berapa tadi ya? Source 3. Nah, ini kan agak terlalu nge-wide ya menurut saya ya. Dan kalau misalkan ini saya posisikan sama, sebentar. Nah seperti itu, dan menurut saya kualitasnya juga apa ke convert kamera Droid Cam-nya atau gimana, karena menurut saya kalau di layarnya laptop ini kayak nggak ada perbedaan gitu. Nah seperti ini. Kekurangannya Droid Cam ini entah optimalisasinya seperti apa, cuman Ome TV tidak mengizinkan untuk menggunakan Droid Cam. Jadi kalau misalkan kita pilih kamera di sini ya, pilihannya itu cuman UFC kamera seperti ini. Jadi nggak ada pilihan untuk Droid Cam. Nah kekurangannya di situ sih kalau misalkan kita menggunakan Droid Cam. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari GT-W6, GT-W7 webcam dan juga perbandingannya dengan Droid Cam. Dan jangan lupa kalau misalkan di video ini akan ada giveaway dari GT, yaitu webcam yang kita bahas kali ini. Untuk syarat lengkapnya kalian bisa langsung baca di kolom deskripsi. Dan tadi saya ada bilang kalau saya akan memberikan pendapat apa keuntungannya menggunakan Droid Cam dan kekurangannya menggunakan Droid Cam. Keuntungannya jelas, kita nggak perlu beli webcam eksternal lagi. Jadi kita tinggal pakai HP yang udah ada, dan kualitasnya pun juga bisa dibilang ya memang lebih baik ketimbang webcam, lebih wide kalau misalkan saya pakai iPhone ini. Tapi kalau secara kualitas mungkin ke-convert oleh aplikasi Droid Cam-nya, karena menurut saya kualitasnya sama. Jadi kualitasnya GT dan juga iPhone ini sama. Mungkin di next video akan saya coba di Android yang lain, jadi apakah ke-convert kameranya. Tapi yang jelas untuk yang Droid Cam di iPhone ini ke-convert. Dan kekurangan lain menurut saya adalah buat anak atau orang yang nggak bisa diam tangannya, atau ada istilahnya fobia untuk misalkan kita nggak bawa smartphone, itu kayak ada yang kurang gitu, gelisah. Saya lupa nama fobianya. Dan kalau misalkan kita gunakan smartphone kita sebagai Droid Cam seperti ini, kita nggak bisa HP-an. Jadi kalau misalkan kalian meeting online kemudian pengen kayak jeda sebentar gitu ya, mungkin chat sama dia atau gimana, mungkin sambil chat sesuatu yang penting, itu nggak bisa. Kecuali kalian punya handphone 2 ya. Kalau handphonenya cuma satu ya di situ. Kemudian kalian harus aktifkan mode airplane kalau misalkan kuliah online ataupun meeting online menggunakan smartphone. Karena kalau misalkan nggak di airplane itu notif WhatsApp, kemudian kalau misalkan ada telepon itu pasti mengganggu. Kalau webcam kan tinggal plug and play. Kemudian kekurangan lain jelas kalau misalkan kita menggunakan smartphone kita sebagai Droid Cam, sebagai webcam, kalau kuliah online, meeting online dan juga webinarnya terlalu lama, mungkin 3-4 jam, kasihan smartphone-nya karena bisa panas. Dan kalau udah terlalu panas, overheat, kadang dia akan nge-restart sendiri sampai mati sendiri. Jadi kekurangannya paling telak menurut saya di situ sih. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.